siang untuk kita semua. Kembali lagi kita belajar daring. Di sini saya akan menjelaskan materi di matematika wajib di kelas 12, yaitu peluang. Ini materi yang cukup menarik dan cukup mudah sebenarnya dipahami karena ini banyak terjadi, banyak kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Peluang. Kita mulai dari kata peluang. Misalnya yang bagi kaum Hawa, kaum Adam biasanya menyukai yang namanya sepak bola. Oke, di sepak bola itu ada wasit, ada penjaga gawang, ada pemain. Misalnya nih, ada pelanggaran di kotak penalti, berarti kan diberikan penalti untuk tim lawan. Misalnya itu kan kalau penalti dia hanya dua berhadapan antara kiper sama yang eksekusi. Oke, di situ sebenarnya kalau dihitung dalam penalti itu bisa kita buat atau kita perhitungkan mungkin 99% itu bisa kemungkinan masuk gol. Ya enggak? Berarti kemungkinan atau peluangnya lebih besar daripada gagal. Kalau kita misalkan peluang itu ingat ya, peluang hanya sekali. Jadi tidak ada peluang yang namanya dua kali, karena hidup ini juga peluangnya sekali. Semua kejadian itu harus peluangnya sekali. Ya, oke. Misalnya seorang pengamat atau kita melihat apa sih peluang nih gol nih, sekitar ini kayak peluang 1 ya, 0,7. Peluangnya 0,7. Maka peluang gagalnya berapa? 0,3, karena peluang itu sekali. 0,7 ditambah 0,3 kan jadi 1. Ya, kalau dibuat ke persennya berarti 70%, 0,7. Berarti peluang gagalnya 30%. Itu kalau dibuat ke persennya. Oke, itu peluang yang paling sederhana dalam sepak bola. Misalnya lagi, peluang misalnya ini nih. Ini ada koinnya atau uang logam. Ini ada dua sisi, yaitu sisi angka atau yang tulisan 500 dan sisi gambar yang gambarnya bisa manusia atau burung garuda. Oke. Kalau kita lempar atau kita lambungkan ke atas seperti ini, gini kan, apa kemungkinan atau peluang munculnya kalau setelah jatuh angka atau gambar? Ini kita bisa prediksikan. Kalau dia hanya 1, itu paling gampang. Ya pasti 50-50 atau 50%. 50% kemungkinan angka atau 50% kemungkinan gambar. Gimana kalau dia 2? Gimana kalau 3 dan seterusnya? Dilempar secara bersamaan. Itu berapa kali kayak gitu. Ada ini akan kita pelajari juga nanti. Misalnya kalau kaum Hawa, misalnya ada kawannya yang ngajak misalnya ulang tahun dia, berarti diajak istilahnya ada party lah atau hiburan kayak gitu. Misalnya kita buat namanya misalnya si Bella lah misalnya. Si Bella ini ada 5 pakaiannya, 3 baju, 2 celana. Jadi pertanyaannya adalah berapa banyak pasangan yang mungkin akan dipakainya atau berapa banyak pilihan yang bisa digunakan untuk ke acara itu. Misalnya ada bajunya yang putih, merah, hitam, misalnya celananya juga misalnya warna lain atau sama. Ada berapa cara sih atau ada berapa pasang yang akan dipakai? Misalnya apakah baju yang hitam dengan yang putih, apakah atau baju yang putih dengan yang hitam, atau baju yang merah dengan celana ya, karena satu pasang kan baju dan celana. Ada berapa banyak pasangan atau cara dia atau pakaiannya yang bisa dipilih lah, berapa banyak pilihan untuk dipakainya nanti ke acara tersebut. Itu beberapa kejadian atau peristiwa yang akan kita pelajari atau yang pernah kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, definisi tersebut adalah peluang. Berarti kita kaji dari awal, yaitu kaidah pencacahan. Ini ada definisinya. Kaidah pencacahan merupakan suatu cara atau aturan yang digunakan untuk menentukan semua kemungkinan yang akan terjadi dari suatu percobaan atau peristiwa. Kalau percobaan tadi seperti ini. Kalau peristiwa tadi bisa menggunakan berapa banyak cara atau kita berpakaian atau yang dalam eksekusi, penalti sebagainya. Ini adalah percobaan dan peristiwa. Oke. Di berikutnya ada aturan pengisian tempat. Aturan pengisi tempat ini udah termasuk indikator pertama.
Di sini sebenarnya udah pernah kalian pelajari sebelumnya. Kalau kalian masih ingat materi fungsi di kelas SMP kalau salah, aturan ada fungsi dan relasi. Jadi untuk menentukan fungsi itu ada menggunakan diagram pohon, tabel, dan pasangan berurutan. Oke, supaya lebih paham, misalnya dalam suatu kelas ada pengurus kelas yang namanya ketua kelas, sekretaris, sama bendahara. Kita misalkan aja dua aja. Kita misalkan ketua kelas sama sekretaris. Ketua kelas ada dua orang yang berkandidat menjadi ketua kelas. Misalnya ada si Adam sama si Dimas. Sedangkan sekretaris ada si Hawa, si Bella, sama si Angel. Pertanyaannya, ada berapa cara atau berapa pasang yang bisa kita gunakan atau yang kita bisa buat dari 5 orang tersebut? Ada berapa cara atau berapa pasang yang bisa kita buat? Ini kan mudah. Kalau dia dengan diagram pohon, berarti kan anak pertama atau yang jadi ketua kan berarti si Adam. Berarti berpasangan dengan si sekretaris. Sekretaris ada berapa? Ada si Hawa, ada si Bella, ada si Angel. Kemungkinan kalau si Adam terpilih, ada ketiga kemungkinan akan dipasangkan. Berarti si Adam dengan si Hawa, berarti kan Adam dengan si Hawa. Ada kemungkinan kan? Berarti si Adam dengan si Bella, ada si Adam dengan si Angel. Ada kemungkinan ini dia pasangannya. Kemudian si Dimas. Kalau si Dimas terpilih, ada kemungkinan pasangannya tetap si Hawa, terus si Bella sama si Angel. Dan si Adam, si Hawa, ini kan hanya kemungkinan kita yang buat kita pasang. Kalau soal sebenarnya yang jadi ketua kelas itu kan tergantung dari pemilihannya. Tapi kemungkinan yang bisa kita buat pasangannya atau kandidatnya berarti Adam dengan Hawa, Adam dengan Bella, Adam dengan Angel. Si Dimas juga, Dimas dengan Hawa, Dimas dengan Bella, Dimas dengan si Angel. Ini contoh diagram pohon. Kalau diagram tabel berarti kita menggunakan tabel seperti ini. Ini untuk kandidat ketuanya, misalnya si Adam, ini si Dimas. Sedangkan ini untuk kandidat sekretaris berarti ada si Hawa, ada si Bella, ada si Angel. Tinggal masukkan aja. Berarti Adam sini, Adam dengan Hawa, Adam dengan Bella, sama seperti ini. Cuma caranya aja, cara pengisian tempat yang berbeda. Sama pasangan berurutan. Berarti kalau pasangan berurutan seperti ini, Adam Hawa, Adam Bella, Adam Angel, seperti itu. Ini untuk pasangan. Ini untuk aturan pengisian tempat. Ini kan hanya masih menggunakan manusia atau yang objeknya manusia. Gimana kalau dia berbentuk angka? Karena kita pasti ujung-ujungnya berbentuk angka atau yang menggunakan yang namanya angka. Oke, sini akan kita pelajari atau saya jelaskan gimana kalau menggunakan angka dalam pengaturan pengisian tempat. Oke, ini untuk contoh soal kalau dia menggunakan angka dalam aturan pengisian tempat. Kayak gini bunyinya. Dari angka-angka ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan disusun atau akan dibuat bilangan terdiri dari 4 angka. Dari sini, dari yang 6 angka ini akan dibuat bilangan terdiri dari 4. Misalnya 1, 2, 3, 4 kan? Atau 1, 3, 5, 6 kayak gitu. Pokoknya akan dibuat 4 angka dari yang tersedia ini. Kira-kira ada berapa banyak angka yang bisa dibuat? Kira-kira seperti itu. Akan disusun bilangan terdiri dari 4 angka. Tentukan banyak bilangan yang dapat dibuat atau yang dapat terjadi jika angka boleh diulang. Artinya boleh 1, 1, 1, 1 boleh. Ini ceritanya angka boleh berulang. Yang kedua, angka tidak boleh diulang. Berarti kalau hanya 1 di sini, tidak boleh lagi di satuan, di puluhan, dan ratusan. Gimana caranya? Berarti kita pakai aturan pengisian tempat. Ingat, akan disusun bilangan terdiri dari 4 angka. Artinya ada di posisi satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Karena dia 4. Kita misalkan seperti ini. Berarti ini kita buat ribuan, ini ratusan, ini puluhan,
ini satuan. Dah, ratusan. Bisa nggak kita pakai di ratusan ini semua? Bisa kan? Itu untuk A nomor 1 ya, atau yang bagian A. Angka boleh berulang, berarti boleh dipakai semua. Bisa 111, 2222, 333, 455. Itu kan baru 666 baru 6. Baru bisa lagi 23, 456 dan seterusnya. Pokoknya angka berulang. Berarti yang ini semua bisa dipakai kan? Di ratusan, yang angka 1, angka 2, angka 3 bisa. Berapa banyak angkanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Di ratusan bisa nggak dipakai yang 66 ini? Bisa, karena kan boleh berulang. Puluhan bisa, satuan boleh. Berarti banyak angka yang dapat disusun, tinggal kali aja. 6 kali 6 kali 6 kali 6. 36. Ini juga 36. Berarti 36 kali 36 berapa? Nah, itu hasilnya. Yang nomor 2. Angka tidak boleh berulang. Artinya, kalau udah dibuat di ratusan, angka 1 tidak boleh ditulis lagi atau tidak boleh dibuat lagi di angka ratusan, angka 1 lagi. Itu artinya tidak boleh berulang. Berarti kita buat ini seperti ini. Ini kan ribuan juga, ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Misalnya kita masukkan misalnya angka-angka aja ya, misalnya 2, 3, 5, 6. Tidak boleh lagi, kalau tidak berulang kan tidak boleh lagi, sini ada 2. Berarti kan berulang namanya ini. Artinya tidak boleh diulang lagi angka yang ada. Berarti misalnya 2, 3, 5, 6 atau 4, 3, 1, 5, seperti itu. Tidak boleh ada angka yang berulang di antara satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Ada berapa banyak angka yang akan dibuat? Kalau kita buat satu-satu kan akan cukup jauh atau cukup lama. Maka menggunakan aturan pengisian tempat. Berarti di ribuan bisa ya semuanya ya. Angka 1 boleh di ribuan, angka 2 boleh, angka 3 boleh, angka 4, 5, 6 boleh. Berarti ke-6 angka yang tersebut bisa di ribuan. Di ratusan bisa enggak 66 ya? Bisa, karena udah dipakai 1. Misalnya di ribuan kamu pakai 2. Berarti di ratusan tidak boleh pakai 2 lagi. Berarti tinggal kurangkan aja dari sini. Dari 6 ini berarti misalnya kita pakai yang angka 1. Berarti tinggal kemungkinan di ratusannya angka 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tinggal 5 lagi. Kalau udah dipakai di ratusan, misalnya kita ambil yang ini ya, 1 dengan 2. Berarti kemungkinan di puluhan ya tinggal kalau angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Berarti hanya ada 4 lagi. Berarti 4. Kalau kita pakai misalnya 6 di puluhan, kemungkinan di satuan berapa? Berarti tinggal berapa lagi? Ini udah dipakai, ini udah dipakai, ini udah pakai. Berarti tinggal di satuan tinggal hanya kemungkinan kalau ada angka 3, angka 4, angka 5. Berarti tinggal 3 lagi. Maka kalikan aja. 6 kali 5 kali 4 kali 3. 6 kali 5, 30. 4 kali 3, 12. Berarti 360 susunan atau 360. Ya, 360 susunan kalau dia angka tidak boleh berulang. Ini salah satu jenis atau soal yang akan kalian hadapi, mungkin bisa jadi di ujian sekolah atau di ujian nasional, ujian sekolah berstandar nasional. Ini kalau dia seperti ini, kalau diminta genap terdiri dari angka ini, kita pakai angka yang ini, tapi akan disusun bilangan 4 angka genap. Angka genap, diminta angka genap akan dibuat tuh terdiri dari 4 angka genap dan tidak boleh berulang. Jadi minta genap tapi tidak boleh berulang. Ini akan lebih dipahami lagi supaya tidak salah. Ini kan dia minta ada 4 angka tapi yang angka genap semua. Berarti tetap kita mulai dari ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Karena sini ada khusus dibilang 4 angka genap, maka kita harus buat yang angka genap. Kita tahu itu bilang genap atau bilang ganjil, kita lihat dari satuannya. Dari satuannya kita lihat dia apakah bilang genap atau ganjil. Misalnya ini 45. Genap dan ini ganjil karena satuannya 5.
36. Genap dan genap karena satuannya 6. Berarti ini pasti bilangan genap 36. Maka dari situ kita lihat dulu angka yang tersedia yang bilang genap berapa? Angka 2 kan genap, 4 genap, 6 genap. Berarti angka genap yang ada di sini ada 1, 2, 3. Berarti kita letakkan dulu di satuannya, kita mulai dari satuan. Karena sini ada kata genap, berarti kita mulai dari angka satuan. Berarti ada 3 bilang genap ya, bukan angka 3 ini, tapi ada 3 bilang genap di sini. 2, 4, 6. Oke, kita lanjut, kita bisa mulai dari puluhan atau ratusan, bebas. Yang pasti kalau kita dari ribuan, kita misalnya ambil 2. Di ribuan angka, di satuan angka 2. Berarti untuk ngisi puluhan, ratusan, ribuan, tinggal berapa? Misalnya kita tutup ini. Angka 2 sudah dipakai di satuan. Berarti tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada tinggal 5 lagi dimasukkan ke ribuan. Misalnya kita ambil 2 sama 5 misalnya. Berarti 2500 nih. Berarti udah berposisi di sini ya. 5. Berarti kan titik-titik 2, angka satuannya kan 2. Berarti untuk di ribuan udah ada berapa? Ini kan udah ditutup kan? Ini udah masuk ke sini. Berarti di ribuan bisa 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan? Di ribuan. Ada kemungkinan bisa pakai angka 1, bisa pakai 3, angka 4, angka 5, 6. Kalau kita pakai di ribuan angka 5. Berarti di ratusan angka berapa? Berarti tutup aja ini. Angka 5 dengan angka 2 karena udah kita pakai. Berarti untuk mengisi di ratusan berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti tinggal 4. Tinggal 4 angka yang akan kita pilih mengisi di ratusan. Kita misalkan ambil yang angka 3 misalnya. 3. Berarti udah dipakai. Untuk ngisi puluhan. Ini belum ya. Berarti ngisi puluhan tinggal aja lihat nih. 1, 2, 3. Maka tinggal kalikan aja. 5 kali 4 kali 3 kali 3. 5 kali 4 20. 3 kali 3 9. Berarti 9 kali 2 18. Berarti berapa? 180 susunan. Jadi kalau dibuat dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, angka genap terdiri dari 4 angka, akan kita peroleh 180 angka atau 180 susunan. Kalau kamu kerjakan satu-satu, misalnya kita kalau coba kayak gini, habis itu 5, 3, 1, 4, 5, 3, 1. Nah, maka genap nih. Kamu buat akan 180 kali. Nah, ini kan sangat melelahkan, makanya kita gunakan aturan pengisian tempat. Nah, ini baru dasarnya untuk materi peluang. Berikutnya akan kita pelajari lebih dalam lagi tentang peluang itu. Demikian yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih.